Saudi 20,65% dan beberapa negara pengimpor minyak mentah lain. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dengan realisasi produksi alami yang minyak domestik pada tahun lalu hanya 605 barel per hari. Lifting minyak tahun lalu turun dari capaian tahun 2022 sebesar 613.000 barel per hari. Capaian lifting minyak 2023 juga di bawah target lifting. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga mengimpor sebagian besar BBM. Terbesar dari negara tetangga Singapura atau yang angkanya lebih dari 56%. Kemudian dari Malaysia 26,75% dan Timur Tengah merupakan kawasan strategis yang memegang peranan penting dalam perekonomian global. Wilayah ini dikenal sebagai pusat cadangan minyak dunia yang memengaruhi stabilitas energi dan politik internasional. Hampir setengah cadangan minyak dunia berada di kawasan Timur Tengah. Sejak awal abad ke-20, minyak menjadi sumber utama kekayaan sekaligus penopang ekonomi negara-negara di wilayah ini. Kekayaan minyak menjadikan Timur Tengah sebagai pusat perhatian negara-negara besar. Minyak tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi alat politik dan diplomasi internasional. Namun, kekayaan minyak juga memicu krisis berkepanjangan. Persaingan penguasaan energi, perbedaan ideologi, serta konflik geopolitik menjadikan kawasan ini rawan ketegangan dan peperangan. Krisis minyak di Timur Tengah tidak hanya berdampak regional, tetapi juga memengaruhi harga energi dunia, stabilitas ekonomi global, serta keamanan internasional. Dengan memahami krisis minyak di Timur Tengah, dunia dapat melihat pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas energi dan perdamaian global. Oke, yang pertama sekali saya akan menjelaskan pada fokus peran minyak sebagai sumber krisis. Timur Tengah memiliki hampir setengah dari cadangan minyak di dunia, menjadikannya pusat kepentingan ekonomi global. Sejak penemuan minyak di Iran pada tahun 1908 dan Arab Saudi pada tahun 1938, kawasan ini menjadi perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, China, dan Rusia. Minyak digunakan bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga sebagai alat diplomasi dan tekanan politik, seperti saat embargo minyak pada OPEC 1973. Kemudian ada dampak ekonomi dan politik di kawasan Timur Tengah. Negara-negara kaya minyak seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar mengandalkan minyak sebagai fondasi ekonomi rentier state, di mana kekayaan dikuasai oleh elit politik. Fluktuasi harga minyak sering memicu instabilasi sosial dan politik. Contohnya seperti perang Iran-Arab pada tahun 1980 sampai 1988 dan krisis keuangan di Iran akibat sanksi Amerika Serikat. Minyak memperkuat ketimpangan antara negara di kawasan. Negara kaya minyak berkuasa secara ekonomi, sementara negara miskin sektor energi seperti Yaman dan Syria menjadi arena perebutan pengaruh. Upaya diversifikasi ekonomi seperti Vision 2030 oleh Arab Saudi dan Green Transition muncul untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktor dan konflik geopolitik. Kalau kita melihat dari konflik geopolitik di Timur Tengah, minyak tidak bisa dilepaskan dari peran para aktor utamanya di tingkat regionalnya. Arab Saudi dan Iran menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan, dan Arab Saudi ini merepresentasikan blok Sunni dan cenderung pro-barat. Sementara di Iran sendiri itu menjadi simbol perlawanan terhadap barat dan pimpinan blok Syiah. Persaingan ideologis dari Iran dan Arab Saudi ini membuat minyak bukan hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga alat politik. Di luar kawasan, Amerika Serikat memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas pasokan energi dunia dan keamanan sekutu-sekutunya. Hal ini terlihat dari berbagai intervensi militer seperti perang di Teluk di tahun 1991 dan invasi Irak di tahun 2003. Teluk tahun 1991 dan invasi Irak di tahun 2003 tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan strategis terhadap minyak. Selain itu, Rusia dan China juga semakin aktif memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Keduanya itu membangun kerjasama energi dan militer, terutama dengan negara-negara seperti Iran dan Suriah. Akibatnya,
minyak menjadi komoditas strategis yang diperebutkan dalam kompetisi kekuatan global tersebut. Dinamika ini tercermin dalam berbagai krisis yang dipicu oleh minyak. Contohnya, embargo minyak di tahun 1973 tersebut, ketika negara-negara di Arab menggunakan minyak sebagai senjata politik untuk menekan Barat, yang dipicu tuduhan bahwa Kuwait merusak harga minyak dunia, hingga akhirnya berujung dengan intervensi militer Amerika Serikat. Konflik yang telah kontemporer seperti perang di Suriah dan Yaman juga bisa dilihat sebagai perang proksi antara Iran dan Arab Saudi. Di balik konflik tersebut, terdapat kepentingan pengaruh regional dan jalur energi strategisnya. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah konflik minyak saat ini tidak selalu berbentuk perang bersenjata. Krisis harga minyak di periode tahun 2016 sampai 2024 itu menunjukkan bahwa pertarungan ekonomi global antara OPEC dan juga khususnya dari Arab Saudi dan Rusia dengan produsen shale oil Amerika Serikat ini tuh menegaskan bahwa konflik minyak ini telah bergeser menjadi persaingan ekonomi dan geopolitik global. Gak cuma persaingan antar negara semata. Air naik, menelan lahan-lahan, kipas yang memutar angin panas. Duh, mana yang lebih panjang, umurku atau umur bumiku bernaung? Duh, mana yang lebih besar, egoku atau ketidaktahuan yang terpasung?